mereka. Antikristuslah mereka ini. Setan sekali. Kalau saya ajar, ingat hati-hati teman-teman yang Kristen. Anda masuk gereja, di situ cuma apa-apa sedikit, Yesus, Yesus, Yesus. Tidak pernah doa Bapa kami. Kalau di gereja Anda tidak pernah doa Bapa kami, Anda keluar dari gereja itu. Keluar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana dan naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pak Bom ya, pendeta Bom, entah pendeta atau bukan, tapi ngakunya si pendeta, mengkritisi orang-orang Wanes dan mengkritisi orang-orang Unitarian gitu ya. Ini saling mengkritisi satu dengan yang lain, terus menjadi sebuah polemik ya. Oke, demikian kamu sini videonya. Kalau secara letterlek, maka mau nggak mau mereka itu sama seperti Zeus dan Hercules, walaupun tidak secara biologis. Anak Allah itu adalah gelar kenosis Allah itu. Anak Allah adalah gelar ketika Allah itu datang di dalam rupa manusia, makanya disebut anak Allah. Oke. Bukan anak Allah yang datang. Oke. Berarti bukan anak Allah itu sendiri yang datang berinkarnasi, atau ya kita pakai istilah mereka ya, berinkarnasi ataupun berkenosis, tapi Allah itu sendiri ya. Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, Jehovah itu sendiri. Gitu ya pendapat yang Anda sampaikan ya. Ya. Oke, Pak Jerry. Pikiran Kristus, logika Kristus. Nah, persoalannya ini kaum Trinitarian ini tidak pakai logika Kristus. Nah, mereka pakai logikanya si Ezra Soro. Ya, Ezra Soro itu sudah blokir kita dari 15 tahun lalu ya. Ya, karena diskusi yang sama juga. Oh, ya. Apalagi si Budi asal-asal itu. Budi asal-asal. Budi Buas. Buas. Budi ngasal. Dia suka sekali disingkatin Buas karena memang orangnya buas sekali. Buas, memang buas. Ya. Itu Bapak go to hell, Bapak go to hell. Jadi setiap komen go to hell. Ya, Buas juga dia blokir kita sekitar, kan dia saudara seperguruan dengan Ezra Soro. Ya, ya 11-12. Jadi saya sih rindu ya Pak Jerry sama Bu Kristi ke depan ini, walaupun kita terus bertiga begini misalkan ya, ada teman-teman yang mau ikut gabung dari Trinitarian, Saksi Yewat, mungkin beberapa minggu depan kalau saya nggak salah ini saya ada tamu nih, wartawan Injil Donald. Oh, Pras Donald, kawan lama. Dari Unitarian mau ikut bicara. Ya, saya bilang nggak ada masalah. Berbagai doktrin silahkan, cuma nggak boleh ribut-ribut, saling ini ya. Kita adu argumentasi aja gitu loh. Saling aku juga bawa satu kawan kan? ya, Tur. Aku juga bawa satu kawan. Ini cukup smart juga, sering zoom juga di gitu ya. Muslim, Trinitas. Cukup fight juga orangnya. Daniel. Halo. Ya, Halo. ini agak putus. Ya, oke. Sudah muncul suaranya. Udah ada suaranya ya? Sebelum udah ya. Udah mana? Itu keren. Udah ada ya. Gak tahu sudah. Tadi. Sudah jelas. Oke. Jadi Kristen Thomas itu bukan singkatan Kristen Thomas sih, bukan ya? Bukan. Ya, topik mainstream. Oke. Ya, Thomas. Oke. Kayak Kristi, gimana pendapatmu Kristi? Itu benar tadi yang ada kita bahas masalah konsili ya yang disampaikan itu Jerry Eli.
Jadi ada satu pendapat dari mereka ini bilang begini ya, yang kira-kira mungkin menurut paham mereka, konsili 7 konsili itu sudah menjadi patron kebenaran dari gereja. Sekarang kita bikin dulu konsili Nikea, emang benar. Dari 1.800 undangan uskup, 800 yang di barat, cuma 5 loh yang datang dari barat itu. Itu pun yang ramein karena ada gandengan kayak presbiter, diaken ya. Jadi bagaimana bisa yang dari 1.800 itu yang hadir cuman 300-an uskup dinyatakan mewakili seluruh gereja? Itu kan tidak masuk akal. Kemudian kedua, ya memang benar karena politik. Jadi pada saat itu ya, karena si Konstantin Kaisar itu baru saja memenangkan wilayah timur, dan kemudian pada saat itu orang Kristen itu jumlahnya banyak. Jadi si Konstantin ini, si Kaisar ini kan pengen punya pengikut ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah gereja gitu, itu masalah-masalah rakyatnya kayak zaman sekarang lah gitu ya Tur ya. Itu pasti negara itu akan tumbang kan gitu kan, akan goyah. Nah, jadi karena Kaisar ini nggak mau terjadi seperti itu, ya nggak maulah dia negara goyang ya. Kalau misalnya negara agak goyang, itu kan paling murah untuk musuh menginiin kan gitu ya kan. Jadi dia buatlah inisiatif mengadakan konsili. Dialah yang berinisiatif mengadakan konsili. Rasul-rasul mana pernah buat konsili tentang keteologian Tuhan. Nah ini maaf cakapnya yang bikin konsili ini adalah orang tanda kutip ya, kalau di luar kita itu kan kafir bisa dibilang, maksudnya yang pagan punya. Bagaimana mungkin pula dibilang konsili itu adalah hasil Roh Kudus kalau yang mengetuai ya, yang memprakarsai itu adalah seorang kaisar yang di luar dari kepercayaan Kristen itu sendiri. Benar Jadi nggak ya? meralat itu Ibu Kristi. Mereka Kenapa itu? mengatakan pertama soal quorum. Ya dianggap sah kok Bu, walaupun banyak yang nggak hadir karena katanya sudah dimaklumatkan Titip absen. bisa titip suara, absen. Titip absen ya. Yang kedua, ya toh keabsahan itu berlaku surut Bu. Ya walaupun pada waktu Konstantin memimpin itu belum bertobat, belum terima Yesus, belum Kristen, tapi setelah selesai konsili, Konstantin bertobat. Nah, itu katanya. Itu katanya Tur itu. Kan ada juga yang bilang itu si Konstantin itu sampai matinya nggak bertobat, nggak masuk Kristen. Sejarah ini kan sudah banyak diputar balik. Ibu Kristi mesti tahu bahwa memang doktrin Tritunggal itu berdasarkan katanya. Apa katanya? Benar. Katanya sih gitu. Katanya ini produk bapak-bapak gereja. Betul. Nah, katanya gitu loh. Burung nuri terbang tinggi, burung nuri terbang tinggi katanya. Burung nuri. Teologi orang buta. Nah itu. Oke, mari kita fokus. Saya mulai saja. Kita akan melihat apa yang tercatat dalam Alkitab tentang Akuladiah. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Anihu. Dalam bahasa Yunani-nya disebut sebagai ego eimi. Nah, kita akan periksa dari segi parsing morfologisnya, ya, dari gramatikalnya. Kemudian kita akan meningkat ke bagaimana secara sintaksisnya dalam suatu kalimat. Ya. Kemudian apa yang dihasilkan, arti yang dihasilkan, itu berhubungan dengan semantiknya, pengertian yang ditimbulkan. Oke, saya mulai saja. Jadi Yahweh itu mengeluarkan statement pertama itu dalam Ulangan 32 ayat 38. Ulangan 32 ayat 38 kalau bisa ditampilkan 38. 38. Ya. Sebentar ya. 32 38 ya, ini dia. Ya. Ya. Nah, mari kita periksa ya kata per kata ya. Lihatlah sekarang. Ulangan atau keluaran? Ulangan Pak. Ulangan 32 38. Iya. Oh, dia 39 di sini. Iya, 32 38.
Oke, ini Pak. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku yang meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Mari kita sama-sama mulai memperhatikan. Ada satu pernyataan yang luar biasa yang mengatakan aku ini adalah Yahweh, bukan Elohim. Saya ingin luruskan bahwa Israel itu hanya mengenal Elohim, Yahweh. Itu adalah kal imperfect. Kalau saudara masih ingat ketika Musa melihat belukar yang terbakar, kemudian Musa memberanikan diri untuk mendekat, lalu ada dialog singkat. Musa bertanya, bagaimana dengan namamu? Ya, yang ada di belukar yang bermanifestasi, dalam bahasa teologisnya mungkin disebut lebih tepat ke teofani. Ya, Tuhan menampakkan dirinya itu dalam nyala api. Ya, lalu Musa bertanya, bagaimana dengan namamu? Ya. Kemudian dia menjawab dari api yang menyala ini, yang bermanifestasi ini menjawab bahwa aku adalah aku ada, ya aku ada. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ehye, Asher Ehye. Nah, kalau saudara periksa morfologi Ibrani, parsingnya itu di Ehye itu adalah kata kerja. Kata kerja yang tidak lengkap atau tidak selesai, yang dalam istilah tensisnya disebut sebagai kal imperfect. Kal kata kerja singkat, ya kata kerja pendek yang dalam bahasa istilah Ibrani itu kal imperfect, kata kerja yang berlangsung terus, tidak selesai, dan itu singular. Ya. Jadi yang menjawab ini, yang bermanifest ini atau berteofani ini menjawab bahwa aku itu kata kerja, bukan kata benda. Dia ada, dulu kekal ada, sekarang ada, sampai kekal pun ada. Dia adalah kata kerja. Nah, persoalannya kita disusupi atau disisipkan dengan tambahan istilah term yang disebut sebagai Elohim. Ya, itu Elohim. Elohim itu, kalau saudara periksa tensisnya, itu adalah general noun, ya, kata benda umum yang tidak pasti, tidak tahu jenisnya apa, tidak terklasifikasi. Ya, itu sama saja derajatnya dengan penyebutan Bapa. Ya, Ab, bahasa Ibraninya. Itu general noun atau general term. Ya, jadi ini kita di dalam kekristenan ini jadi latah. Kita lebih suka menyebut Elohim daripada Yahweh. Itu Yahweh itu adalah proper name. Hayah, ya. Jadi kalau saudara membaca Yahweh, periksa morfologisnya, parsing morfologisnya, itu adalah proper name atau proper noun. Ya. Kalau kita mau kembali ke akar Ibrani Perjanjian Lama, itu marilah kita jujur mengatakan bahwa yang Tuhan, menurut terjemahan lain itu Tuhan huruf besar semua, Perjanjian Lama itu adalah Yahweh, YHWH. Atau kalau dicari akar katanya, I am that I am. Itu hayah. Ya. Itu kata kerja, kal imperfect. Sekali lagi, saya mau luruskan bahwa kata Yahweh yang bentuk kata benda itu diambil dari Ehye, Asye, Ehye, atau dari kata Yah, Hayah. Itu kata kerja.
Ya. Jadi janganlah kita latahan mengikuti istilah yang sengaja dilepaskan secara liar tanpa mengetahui strukturnya, tanpa mengetahui morfologisnya. Nah, sehingga kalau saudara perhatikan baik-baik, mari kita mulai. Tidak ada Allah. Ya, akulah dia, anihu. Kemudian dia tegaskan tidak ada Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai tidak ada Elohim. There is no God. There is no Elohim. Tidak ada Elohim. Terus artinya Elohim tidak bisa dicopot-copot keluar. Elohim harus ada diletakkan mengikuti Yahweh. Karena Yahweh itulah yang bisa menjadi, dia bisa bermanifestasi. Dia bisa menampakkan dirinya menjadi apapun bentuknya. Dia bisa menjadi roh, dia bisa menjadi tiang awan, dia bisa menjadi tiang api, dia bisa menjadi api yang menyala di sebab belukar, ya. Dia bisa menjadi apa saja. Ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Ya. Kecuali ani, aku. Oke? Nah, perhatikan. Kau pegang Alkitab saja terjemahan yang lain. Jangan ambil Alkitab dari bapak-bapak gereja, ya. Yang suka menghina bapak gereja, kau tidak punya hak ambil ini, ya. Saya katakan, ya. Kau pakai Alkitab yang lain saja. Wawasan pakai. Tidak ada dalam Alkitab ini bilang Bapa adalah Yesus. Coba kau baca baik-baik. Yohanes 14 ayat 6 saja Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku tuh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus. Salah. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana bahasa Indonesia? Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus. Itu bahasa Indonesia goblok itu. Ya, Marisa, ingat baik-baik, Pak Bom keras ya. Marisa yang di Taiwan, Mikana punya grup itu di Apologet Kristen ya, Apologet. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku tuh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus. Salah. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana bahasa Indonesia? Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus. Itu bahasa Indonesia goblok itu. Ya, Marisa. Mereka mengajarkan Kristus. Mereka mengatakan roh menjadi manusia. Kita memang hati-hati. Iblis itu dari dalam. Iblis itu berada dari dalam. Jadi hati-hati. Siapa yang menyangkal Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dia berkata Bapa. Dia berkata konsekuensinya. Konsekuensi. Alikil berkata. Hukumannya apa? Konsekuensi itu kan ganjaran. Ganjaran kalau kita tidak mengakui anak bagaimana? Sudah jelas dalam Alkitab. Coba kita baca. Sudah jelas sekali dalam ayat Alkitab. Kita baca ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-22, perhatikan di sini. Ini antikristus. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu siapa? Iblis. Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Juru selamat. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, ini sudah ada Bapa maupun Anak.
berpikir bapak dan anak sama. Sebab barang siapa menyangkal anak, di sini sudah jelas. Orang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Orang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dengar kalian yang only the one, Jesus only. Otakmu di mana? Kau malah lari ke Yohanes 10:30, bapa dan anak. Yesus kata, aku dan bapa adalah satu. Emangnya kamu menyamakan dirimu dengan anakmu, dengan Tuhan? Berpikir pakai otak, only the one, palikil, jangan terlalu bodoh, pilih. Oh ini kue otak tuh pakai, jangan kasih katoya. Karena kalian ini sama, otak kalian di TikTok tuh sama dengan di pasar. Beli, barang murah. Di sini ada barang murah nih. Berapa tuh sayur, berapa tuh? 10.000. Boleh Jo kita tawar 5.000. Beli, jadi Jo. Nggak ngambil 3, kita kasih korting. Nah itu di pasar. Ini orang-orang nih Kristen Majesat ini. Ditanya, kau mengakui Yesus sebagai anak Allah? Tidak. Yesus adalah Bapa. Sudah dalam surat Alkitab sudah dijelaskan. Saya tanya, kau mengerti Bapa enggak? Tahu. Anak tidak? Anak. Yesus adalah Bapa, anak Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Aduh. Ini yang saya bilang mereka. Antikristuslah mereka ini. Setan sekali. Kalau saya hajar. Ingat hati-hati teman-teman yang Kristen. Anda masuk gereja, di situ cuma apa-apa sedikit. Yesus. Tidak pernah doa Bapa kami. Kalau di gereja Anda tidak pernah doa Bapa kami, Anda keluar dari gereja itu. Keluar. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana bom marah besar kalau tidak ada ya gereja itu mengajarkan tentang doa Bapa kami, maka keluar dari dari gereja itu, jangan diteruskan kan gitu ya. Jadi bom berapi-api ya, mungkin karena semangatnya gitu ya. Tidak lagi berdiri di 2 kaki katanya. Mungkin ya donasinya banyak dari Tritunggal mungkin ya. Untuk dari Wanes tidak ada dapatkan donasi, makanya dia menyerang Wanes. Oke, demikian saja kamu ini dapat saya sampaikan. Saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير